Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur BRIN beserta anggota, yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing anak-anak untuk mengenal lebih jauh terkait masalah toga, serta adik-adik semua yang datang di hutan obat Bambingan Gunung Kelut. Terima kasih. Kiranya nanti akan memberi sedikit pengetahuan bahwa sebenarnya negara yang kuat adalah masyarakatnya sehat. Mengenal tanaman tumbuhan. Jadi kita sudah dapat bocoran dari Bapak pengawas, Pak, dikembangkan tanaman obatnya karena kurikulum ke depan kultur merdeka salah satunya pilihan mengenal tanaman obat. Ini nanti akan saya kenalkan sedikit beberapa tanaman obat yang nantinya adik-adik semua akan terbuka wawasannya. Yang sederhana sekali, saya ambil satu tanaman. Ini namanya ketela pandersi. Ketela pandersi istilahnya ketela geruwu. Jadi ketela genderuwo. Kenapa dinamakan ketela genderuwo? Karena tanaman ini adalah tanaman yang beracun. Jadi gatot, tiwul, gaplek itu yang paling enak kita pakai ketela genderuwo. Ini yang paling enak. Ketela pandersi atau ketela genderuwo. Jadi ini adalah salah satu makanan yang saya kira merupakan imun yang harus kita kembangkan, Bapak Ibu, adik-adik semua yang terkena kanker payudara akut. Ini belajar ilmu ya, jadi jangan dileleh. Beliaunya karena perawatannya kurang, akhirnya muncul ada ulat yang tumbuh di dalam luka itu. Dibawa ke dokter, setiap diambil tidak bisa masuk. Akhirnya apa yang kita cari? Kita berikan lalap ketela pandersi murni, kemudian ketela pandersi kita parut, dicampur sedikit kecukup, ditatokan. Apa yang terjadi? Setelah 5 menit ulatnya keluar semua. Padahal itu dalam penanganan. Jadi tanaman ini adalah salah satu rujukan untuk pengobatan kanker dan tumor yang sudah diakui oleh dunia medis kita. Saya kira ini nanti Bapak Ibu atau adik-adik semua bisa mengembangkan tanaman ini untuk dibuat menu makanan tiwul, gaplek, gatot ya Bu ya. Harapannya apa? Kalau penjenengan kumpulan PKK, kumpulan ibu-ibu konsumsi makanan ini, maka jaminannya tidak akan terkena kanker dan tumor, apalagi kanker septik menakutkan sekali. Tinggal anak-anak kenal apa enggak itu tadi Pak, tiwul, gatot dan teman-temannya. Paling tidak, jadi jangan jangan makanan itu harus enak, harus itu. Kita kembali pada warisan leluhur kita yang memang secara umum nenek moyang kita itu jarang terkena penyakit ya. Ini sebagai motivasi. Harapan saya, kenapa tanaman ini kok beracun? Kenapa tanaman ini mengandung anti kanker? Adik-adik yang harus bisa meneliti lagi ya, menjadi satu area. Ini Bapak Ibu, tanamannya tanaman adem asri. Namanya betul adem ati. Iya, jadi karena namanya adem ati, kalau Bapak Ibu dulu dijodohkan nggak akur, biasanya ambene ditanya Pak pakai kayu adem ati. Biar nggak akur. Itu syarat sejarah dulu ya. Dari di pohon itu ya. Iya, namanya adem ati, nanti kimianya apa? Nggak apa. Ya. Terus kalau ditaruh di dalam rumah, di gawang rumah, itu kalau dalam satu keluarga riwayat itu akhirnya menjadi tidak gampang. Tetapi kalau kita manfaatkan untuk pengobatan ini untuk menambah berat badan bagi anak-anak yang makannya banyak tapi berat badannya kurang. Jadi resepnya
adem ati, kunyit putih, temulawak, ditumbuk, direbus untuk minuman. Jadi reaksi kalau kita menggunakan tanaman adem ati ini adalah enak tidur dan enak makan. Jadi akhirnya menjadi daging ya, Bu ya. Ya, ini warna luarnya hijau, belakangnya merah. Jadi ini warna namanya tanaman tambang garam. Dari kencur, dari sedikit jahe dan rempah-rempah yang lain. Jadi buah mahkota dewa, kencur, jahe, cengkeh itu bisa kita masukkan untuk mengurangi efek rokok yang berlebihan. Ini enak Bu, enak Bu, ini dipakai minuman enak. Jadi bersifat melonggarkan pernapasan, mengurangi mengurangi pengen gini karena sudah ada cengkehnya. Setiap hari untuk minuman, bahkan dicampur dengan kalau biasa minum teh ya, dicampur dengan teh juga bisa. Bisa diselupupkan ke tehnya. Iya. Soalnya seperti itu biasanya. Iya. Soalnya wah luar biasa ya. Direm angel. Kalau disuruh berhenti tidak bisa. Iya, pakai ini aja racian ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Ya Bu. Sebentar ya Nak ya. Ini Bapak Ibu yang mungkin tidak ada pertanyaan bisa bergiliran dahar sebelum nanti iya balikin muridnya. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang mungkin sudah tidak ada pertanyaan berkenan untuk dahar rumiyin monggo kersane giliran katen ya. Ya nanti sesudah itu anak-anakku yang gagah dan cantik. Ya. Monggo. Monggo Bu, silakan Bu. Iya. Monggo. Terima kasih Bapak, ilmunya luar biasa dan keren sekali. Kita kasih aplaus dulu Pak Wahyu. Iya. Sebelumnya mohon maaf, tadi kan Iya. disampaikan Pak Arsul juga berkaitan dengan tanaman obat ini kira-kira kan ada dosisnya juga karena memang mengandung zat kimia. Iya betul. Terus untuk kira-kira kalau misalnya kita tadi kan kita dapat ini untuk obat ini komposisinya ini. Iya. Ini. Terus Iya. berkaitan dengan dosis ini bagaimana Pak Iya. untuk perhatikannya dosis? Iya, ada satu dosis yang memang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk ukuran kita. Jadi contohnya nanti untuk takaran ini untuk dipakai dengan dosis 2 liter. Contohnya, kalau kita pengen membuat jamu pelangsing sekaligus untuk kecantikan ya, kita pakai tangan kita. Berarti 1 genggam tanaman jati Belanda, 1 genggam pegagan, 1 genggam krecek buah daun umbinya tadi, empon-empon tadi, direbus dengan 2 liter untuk diminum pagi setengah gelas, sore setengah gelas. Itu sudah standar ya Pak? Standar, ini standar masing-masing orang. Iya. Itu Sudah diukur melalui tangan kita, itu yang pelajaran paling mudah sekali ya. Itu yang lainnya juga begitu Pak, untuk misalnya untuk hipertensi atau yang lainnya? Sama. Termasuk anak kecil kan gegemnya juga kecil, dosisnya juga kecil. Untuk orang tua besar. Itu jadi memang takaran kita tangan. Itu kalau kita pakai logika. Tetapi kalau kita pakai satu analisa, satu tanaman obat, kita melihat komposisinya dari gram dari ukuran timbangan ya. Jadi kalau untuk jati Belanda mungkin untuk 2 liter kita pakai 200 gram. Itu yang sudah kering atau? Yang masih basah. Kalau sudah kering dikurangi separuh, 100 gram. 2. Seperti itu. Berarti itu berlaku untuk semuanya juga? Untuk umum, ya. Ramuan. Terus tadi Pak, beberapa kemarin sebenarnya saya baca di detik.com yang berkaitan dengan tadi Bapak Daud berkaitan dengan COVID ya Pak ya. Nah ini seberapa ini Pak, semalam itu saya ngobrol sama kelompok kami. Nah yuk diteliti ini kayaknya keren ini. Nah itu kan ramuannya tadi Bapak Daud ada 4 jenis ya Pak ya, 4 jenis ramuan. Nah dari 4 jenis ramuan itu kan tadi sesuai dengan perhitungannya sesuai dengan yang Daud ya, kalau saya pakai 1 atau dengan perbandingan 222 atau yang lainnya. Nah itu
kalau misalnya Pak, apakah sudah ini mohon izin bertanya secara ini untuk efektivitas obat tersebut terhadap seberapa persen kesembuhan yang sampun terkena COVID atau itu gimana Pak? Iya, jadi kita mendapatkan resep itu dari ITS, Ibu Fatma, seorang peneliti internasional. Jadi beliaunya sudah meneliti, kemudian merujuk ke tempat saya. Pak Wahyu, ini sudah saya teliti dan sudah efisien untuk pengobatan. Dengan tinggal dosisnya aja disesuaikan, diproduksi untuk diberikan pada masyarakat. Selain untuk pendukungnya menguatkan antivirus, kita pakai kapsul Sambiloto. Iya, jadi itu sudah diteliti oleh Ibu Fatma dan kita ada apa istilahnya jurnal untuk itunya sudah ada. Dalam artian kenapa yang kita terangkan akhirnya seperti ini. Kenapa kita pakai daun serai hitam? Kenapa kita pakai jahe? Kenapa kita pakai kunyit? Dan kenapa kita pakai kayu putih? Itulah yang memang secara umum kandungannya yang memang dalam artian kalau minyak atsiri dari minyak atsiri dari kayu manis itu jelas antivirus. Terus dari jahe juga untuk meningkatkan kondisi fisik agar badan hangat. Karena tumbuhnya virus itu biasanya dalam kondisi dingin. Ya. Terus kemudian kalau kita ambil lagi dari kunyit, jelas juga antivirus. Jadi itu semua digabungkan menjadi satu komponen di mana intinya adalah meningkatkan imun, memperbaiki pencernaan, mengurangi sindrom dingin, dan melonggarkan pernapasan.